Halo semua, jumpa lagi dengan Dunia Bisnis, channel yang akan membahas seputar bisnis, khusus untuk Anda. Mengapa cryptocurrency penting? Saat ini, transaksi keuangan sehari-hari kami mengandalkan pihak ketiga yang terpercaya untuk menyimpan catatan transaksi. Misalnya, ketika Anda melakukan transaksi bank, sistem perbankan menyimpan catatan dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan terpercaya. Demikian juga, ketika Cindy mentransfer $5 ke Steve menggunakan PayPal, PayPal menyimpan catatan sentral $5 yang didebit dari akun Cindy dan $5 dikreditkan ke Steve. Perantara seperti bank, PayPal, dan anggota lain dari sistem ekonomi saat ini memainkan peran penting dalam mengatur transaksi keuangan dunia. Namun, peran perantara terpercaya ini juga memiliki keterbatasan. Sistem uang elektronik, peer-to-peer, Bitcoin, diluncurkan pada tahun 2009 oleh programmer, atau kelompok anonim Satoshi Nakamoto, adalah momen penting untuk kebebasan uang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang dapat bertukar nilai dengan aman, tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara terpercaya. Membayar dalam Bitcoin berarti bahwa orang-orang seperti Steve dan Cindy dapat saling membayar secara langsung, melewati biaya institusional, hambatan, dan gangguan. Bitcoin benar-benar mata uang tanpa batas, menggerakkan dan menghubungkan ekonomi global baru. P-Network unik dalam desain teknologi dan ekosistem kami, serta pentingnya masukan komunitas kami dalam pengembangan. Keunikan ini paling baik disajikan dengan pendekatan yang bijaksana dan berulang yang memungkinkan umpan balik komunitas, pengujian produk, fitur, dan pengalaman pengguna, dan fase yang ditentukan oleh pencapaian. Ada 3 fase utama pengembangan kami, 1 beta, 2 testnet, dan 3 mainnet. Karena tujuan akhirnya adalah untuk meluncurkan mainnet dan membangun ekosistem di sekitar platform Pi. Aplikasi Pi yang berjalan di server Pi terpusat memungkinkan pengguna ponsel, perintis, untuk menyumbangkan lingkaran keamanan mereka yang, secara agregat, membangun grafik kepercayaan yang diperlukan oleh algoritma konsensus Pi blockchain, dan sebagai imbalannya, Pionir menerima hadiah penambangan. Selanjutnya, fase terpusat memungkinkan jaringan tumbuh, komunitas terbentuk, dan token Pi dapat diakses dan didistribusikan secara luas. Fase ini juga memungkinkan pengulangan banyak fitur teknis dan pengalaman pionir dengan memanfaatkan masukan masyarakat selama proses pengembangan. Pencapaian besar berikut dibuat selama fase beta. Aplikasi seluler P-Network terdaftar dan dapat diakses melalui iOS App Store dan Google Play Store. Jaringan Pi tumbuh dari 0 menjadi lebih dari 3,5 juta perintis yang terlibat. Komunitas jaringan Pi secara aktif terlibat dengan proyek melalui interaksi layar beranda aplikasi dan aplikasi obrolan. Jaringan Pi menjangkau 233 negara dan wilayah di seluruh dunia. Fase 2, testnet. Fase ini dimulai pada tanggal 14 Maret tahun 2020, menandai persiapan kritis lainnya untuk transisi ke blockchain terdesentralisasi, testnet langsung dengan node terdistribusi dari seluruh dunia. Perangkat lunak node P-Network memungkinkan komputer individu untuk mendukung menjalankan P-Testnet menggunakan koin TESP. TESP hanya tersedia untuk tujuan pengujian dan tidak ada hubungannya dengan saldo akun Pionir di aplikasi Pi. P-Testnet telah mencapai lebih dari 10.000 node komunitas yang berfungsi penuh dan lebih dari 100.000 node aktif harian dalam daftar tunggu, dan seperti yang dijelaskan di bagian selanjutnya, akan terus ada untuk tujuan pengujian di fase mainnet. P-Testnet memungkinkan pengujian konektivitas, kinerja, keamanan, dan skalabilitas blockchain, dan memungkinkan pengembang aplikasi Pi untuk mengembangkan aplikasi Pi sebelum mereka dapat menyebarkan aplikasi mereka di mainnet. Selama fase testnet, 3 strategi utama diadopsi, 1. Desentralisasi melalui testnet nodes, 2. Pertumbuhan melalui aplikasi Pi utama untuk penambangan seluler, dan 3. Pembuatan utilitas melalui platform aplikasi Pi di browser Pi.
Testnet berjalan secara paralel dengan aplikasi penambangan seluler Pi dari fase 1 dan memungkinkan node komunitas yang terdesentralisasi untuk online dan siap untuk mainnet. Secara khusus, Testnet Nodes membantu penilaian kinerja, keamanan, dan skalabilitas blockchain. Ini juga membantu pengembang aplikasi Pi menguji aplikasi mereka terhadap Pi blockchain. Pada waktu bersamaan, aplikasi penambangan seluler Pi terus mendukung jutaan perintis, membangun komunitas dan berkontribusi pada keamanan blockchain. Pi Browser, bersama dengan Pi SDK, memungkinkan komunitas untuk membuat utilitas dan mengembangkan ekosistem Pi. Pencapaian besar berikut dibuat selama fase testnet. Banyak versi perangkat lunak node dirilis. Platform Pi dirilis bersama dengan bahan utama infrastruktur ekosistem kami, wallet, browser, brainstorm, dan alat pengembang. Versi percontohan aplikasi KYC diperkenalkan di Pi Browser. Proyek ini menjalankan hackathon online pertama di seluruh dunia dengan ribuan peserta dari dalam komunitas pionir. Jaringan Pi berkembang menjadi lebih dari 30 juta perintis yang terlibat, dan dari nol menjadi lebih dari 10.000 node komunitas yang berfungsi penuh dan lebih dari 100.000 node aktif harian dalam daftar tunggu. Jaringan Pi menjangkau hampir semua negara dan wilayah di dunia. Fase 3, Jaringan Utama. Pada bulan Desember tahun 2021, mainnet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Migrasi saldo pionir dari akun telepon mereka ke mainnet dimulai selama periode ini. Autentikasi KYC dari pionir mendahului migrasi saldo mereka ke mainnet. Untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan pionir agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC mereka, membuat utilitas di ekosistem Pi, dan terus melakukan iterasi pada teknologi dan desain ekosistem kami, mainnet akan memiliki 2 periode. Pada awalnya, mainnet dengan firewall, yaitu jaringan tertutup, dan kemudian buka mainnet, yaitu jaringan terbuka. Periode jaringan tertutup. Periode ini akan dimulai pada Desember tahun 2021. Periode jaringan tertutup berarti bahwa mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Perintis akan dapat meluangkan waktu untuk KYC dan memigrasikan Pi mereka ke blockchain mainnet langsung. Saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan, berdasarkan pilihan pionir, untuk membeli barang dan layanan di aplikasi Pi, mentransfer ke pionir lain, atau dikunci selama jangka waktu tertentu untuk tingkat penambangan yang lebih tinggi. Perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di mainnet secara bebas di lingkungan tertutup dalam jaringan Pi. Namun, periode ini tidak akan memungkinkan konektivitas antara blockchain Pi dan blockchain lainnya.